Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Kahuripan. Kerajaan Kahuripan adalah salah satu kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Jawa Timur yang berkuasa pada abad ke-11. Ibu kota kerajaannya terletak di Kahuripan, dekat lembah Gunung Pananggungan, sekitar Sidoarjo, kalau sekarang. Kerajaan Kahuripan dipimpin oleh Raja Airlangga. Kerajaan ini didirikan oleh Prabu Airlangga pada tahun 1019. Sebagai lanjutan dari Kerajaan Mataram kuno periode Jawa Timur atau Kerajaan Medang. Kerajaan Kahuripan tidak runtuh karena serangan musuh pada tahun 1045. Prabu Airlangga memutuskan turun takhta dan membagi kerajaannya untuk kedua putranya. Sejarah berdirinya Kerajaan Kahuripan dapat ditelusuri dari peristiwa runtuhnya Kerajaan Mataram kuno periode Jawa Timur atau Kerajaan Medang. Selanjutnya, kehidupan politik di Kerajaan Kahuripan. Pada tahun 1016, ibu kota Kerajaan Medang yang terletak di Watan atau sekitar Madiun diserang oleh Raja Wurawari dari Waram atau sekutu Kerajaan Sriwijaya. Raja Airlangga membangun struktur kerajaan yang kuat. Kala itu, kerajaan diperintah oleh Raja Dharmawangsa Teguh yang berkuasa antara tahun 985 sampai 1017 Masehi. Akibat serangan tersebut, banyak pembesar kerajaan Medang tewas dalam pertempuran, termasuk Raja Dharmawangsa Teguh. Airlangga yang merupakan keponakan sekaligus menantu Dharmawangsa Teguh berhasil menyelamatkan diri ke dalam hutan. Di kehidupan politik, Raja Airlangga membangun struktur kerajaan yang kuat. Dalam menggerakkan kehidupan kenegaraan, Raja Airlangga menunjuk abdi-abdi setia. Salah satunya adalah Narottama sebagai Rakian Kanuruhan dan Niti menjadi Rakian Kuningan. Setelah kehidupan di istana mulai tertata, Raja Airlangga mulai bergerilya untuk menggalang kekuatan dari para raja-raja lokal di sekitar Kerajaan Kahuripan. Koalisi yang terbangun membuat Raja Airlangga mampu memperluas wilayah kekuasaannya, bahkan bisa mencapai beberapa daerah di Jawa Tengah. Penaklukan daerah-daerah yang menjadi sekutu dan kehancuran Sriwijaya yang merupakan musuh terkuat mengantarkan Kerajaan Kahuripan pada masa keemasan. Kehidupan ekonomi di Kerajaan Kahuripan digerakkan oleh perdagangan. Kehidupan di Kerajaan Kahuripan berporos pada perdagangan. Sumber sejarah menyebutkan bahwa bandar atau pelabuhan dagang yang dimiliki oleh Kerajaan Kahuripan adalah kedua yang terbesar dan teramai setelah Kerajaan Sriwijaya di Palembang. Bandar niaga milik Kerajaan Kahuripan terdiri dari Hujung Galuh di daerah Mojokerto dan Kambang Putih di wilayah Tuban. Setelah kondisi kerajaan mulai settle, Raja Airlangga merekonstruksi pelabuhan Hujung Galuh yang berada di muara Sungai Brantas. Pelabuhan Kambang Putih pun diberikan perhatian dengan diberikan hak-hak khusus. Di sektor lain, Raja Airlangga membangun tanggul di wilayah Waringin, Sapta untuk mencegah terjadinya banjir bandang akibat luapan Sungai Brantas. Bendungan ini kemudian digunakan untuk mengairi sawah untuk menyambung kehidupan masyarakat. Hal ini merupakan salah satu wujud jaminan aman terhadap kecukupan sandang dan pangan penduduk Kerajaan Kahuripan dari Raja Airlangga. Kemudian kehidupan agama. Kehidupan beragama di Kerajaan Kahuripan terkenal dengan toleransi beragamanya yang tinggi. Masyarakat saling hidup rukun dan bahu-membahu tanpa memandang perbedaan agama. Agama yang berkembang di Kerajaan Kahuripan antara lain Hindu Siwa, karena terlihat dari sebagian besar prasasti peninggalannya. Selain itu ada Buddha dan juga agama Resi atau Brahmana. Kehidupan seni budaya di Kerajaan Kahuripan. Raja Airlangga memberikan perhatian penuh pada dunia kesastraan. Salah satu bentuk kecintaannya adalah perintah yang ia keluarkan pada tahun 1035 Masehi. Padampu Kanwa untuk mengubah suatu kakawin yang diberi judul Arjuna Wiwaha.
Kakawin Arjuna Wiwaha ditulis sebagai jaya sastra untuk menghidupkan kembali semangat perjuangan Raja Airlangga untuk memenangkan ekspansi wilayah. Berikutnya ada peninggalan sejarah yang ada di Kerajaan Kahuripan. Yang pertama ada prasasti dari Empu Sindok dari Desa Tangeran atau daerah Jombang pada saat ini di tahun 933 Masehi. Prasasti ini menyatakan bahwa Raja Empu Sindok memerintah bersama permaisurinya Sriwardhani Pugbin. Yang kedua ada prasasti Empu Sindok dari daerah Bangil. Prasasti ini menyatakan bahwa Raja Empu Sindok memerintah pembuatan satu candi sebagai tempat pendarmaan ayahnya dari permaisurinya yang bernama Rakyan Bawang. Yang ketiga ada prasasti Empu Sindok dari Lor atau di dekat Nganjuk kalau sekarang pada tahun 933 Masehi. Prasasti ini menyatakan bahwa Raja Empu Sindok memerintah pembuatan candi yang bernama Jayamrata dan Jayastambo atau Tugu Kemenangan di desa Anyok Lodang. Selanjutnya masa kejayaan. Di masa kegemilangan Raja Airlangga, banyak melakukan pembangunan infrastruktur untuk menunjang kehidupan masyarakat. Hal ini dilakukan karena Raja Airlangga sangat memperhatikan kemakmuran rakyatnya. Beberapa pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Raja Airlangga untuk memudahkan rakyatnya menggelorkan roda perekonomian antara lain membuat Sriwijaya Asrama pada tahun 1036 Masehi, mendirikan tanggul di wilayah Waringin Sapta pada tahun 1037 Masehi untuk membendung luapan air dari Sungai Brantas, merekonstruksi bandar penting di muara Sungai Brantan yang bernama Pelabuhan Hujung Galuh, pembangunan dan mempersiapkan jalan penghubung daerah kekuasaan di pesisir dengan pusat kerajaan Kahuripan yang ada di pedalaman, meresmikan tempat pertapaan yang berlokasi di Gunung Pucangan pada 1041 Masehi, memindahkan ibu kota kerajaan dari daerah Kahuripan ke wilayah Daha. Selanjutnya ada peninggalan prasasti Kamal Knyan. Prasasti ini berangka tahun 953 Saka atau 1037 Masehi. Prasasti Kamal Knyan ditemukan di Klagen, Krian, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Ukiran pada prasasti ini menggunakan huruf serta bahasa Jawa kuno. Berdasarkan hasil inskripsi, prasasti ini berisi tentang proses pembangunan bendungan di kawasan Wringin Sapta berdasarkan perintah Raja Airlangga. Dijelaskan pula tujuan pembangunannya adalah untuk membendung luapan air Sungai Brantas yang menyebabkan banjir di beberapa desa dan membuat area persawahan menjadi rusak. Desa Kamal Knyan kemudian ditetapkan sebagai desa Sima untuk jasanya merawat operasional bendungan. Berikutnya ada prasasti Pucangan atau prasasti Calcuta pada tahun 1012 Masehi. Ditulis pada 963 Saka atau 1042 Masehi. Bahasa yang digunakan adalah Jawa kuno pada pahatan di bagian depan prasasti dan bahasa Sanskerta untuk ukiran di prasasti bagian belakang. Sedangkan huruf yang dipakai adalah huruf Kawi atau huruf Jawa kuno. Prasasti Pucangan berisi silsilah keluarga Raja Airlangga secara runtut. Selain itu, di dalam prasasti juga disebutkan perintah untuk membangun sebuah pertapaan di kawasan Pucangan di daerah Gunung Penanggungan. Hal ini yang menyebabkan prasastinya dikenal dengan nama Prasasti Pucangan. Selanjutnya ada prasasti Cane pada tahun 1021 Masehi. Prasasti ini memiliki ukuran tinggi 144 cm dan ukiran tulisannya menggunakan aksara Jawa. Prasasti ini merupakan sebuah pemberian satu sima dari Raja Airlangga untuk warga desa Cane yang telah berjuang untuk kerajaan Kahuripan. Pada prasasti Cane disebutkan mengenai wetan mas dan beberapa negara asing yang diharuskan membayar pajak ke Kahuripan seperti negara Sinhala atau Sri Lanka, negara Pandikira atau daerah Pandikira di India,
kemudian negara Champa atau Vietnam, dan Remen atau Burma. Selanjutnya ada prasasti baru pada tahun 1030 Masehi. Prasasti ini dikeluarkan oleh Raja Airlangga untuk masyarakat desa baru berkat dukungannya untuk menumbangkan kekuasaan Raja Hasin dari daerah bagian selatan Wengker. Penafsiran bahasa pada prasasti baru dilakukan oleh Jan Laurens Brandes, seorang pionir penerjemah manuskrip naskah kuno termasuk prasasti. Yang terakhir ada prasasti Terep pada tahun 1037 Masehi. Raja Airlangga membuat prasasti ini dengan tujuan menuangkan kisah penyerangan Dyah Tulodong terhadap istana kerajaan di Watan Mas. Serangan ini meluluh lantakan hangguan istana. Selanjutnya Raja Airlangga pergi ke Patakan untuk melarikan diri. Setelah keadaan membaik, Raja Airlangga kemudian membangun pusat pemerintahan baru di daerah Kahuripan. Berikutnya ada Candi Belahan. Situs peninggalan kerajaan Kahuripan ini terletak di Desa Wonosunyo, Gempol, Pasuruan, Jawa Timur. Lokasinya berada di lereng Gunung Penanggungan sebelah timur. Candi Belahan merupakan area pemandian kerajaan Kahuripan. Di area situs ada kolam pemandian berbentuk persegi panjang dengan sumber air berasal dari sungai yang tidak terlalu besar. Di dinding bagian barat yang mengelilingi kolam berdiri dua arca dengan posisi mengapit relung yang dulunya berisi arca Dewa Wisnu dengan pose sedang menunggang kendaraan Garuda. Dua arca lainnya adalah melambangkan permaisuri Raja Airlangga bernama Dewi Sri dan Dewi Laksmi. Dari tetek atau penyebutan payudara dalam bahasa Jawa, kedua arca tersebut mengalir pancuran air. Hal ini membuat tempat ini juga terkenal dengan sumber tetek. Selanjutnya ada Candi Jolotundo yang berlokasi di kawasan hutan di Solo Liman, Trawas, Mojokerto, Jawa Timur. Tempat ini menjadi tempat semedi atau menyepi Raja Airlangga. Bangunan candi disusun dari batuan jenis andesit dengan panjang 16,85 meter dan lebar 13,52 meter. Sumber mata air di Candi Jolotundo berasal dari sendang di sisi bagian timur dinding. Kolam pemandiannya terdapat dua buah dengan masing-masing bentuk persegi dengan sisi 2 meter. Berikutnya ada Kakawin Arjuna Wiwaha. Kakawin Arjuna Wiwaha digubah oleh Mpun Kanwa, seorang sastrawan besar sekaligus guru spiritual Raja Airlangga. Kakawin ini digunakan untuk melambungkan semangat Raja Airlangga untuk menaklukkan daerah lain untuk dijadikan wilayah kekuasaan kerajaan Kahuripan. Yang terakhir ada Petilasan Airlangga. Petilasan Airlangga yang ditemukan di Sendang Made, daerah Kudu, Kabupaten Jombang, Jawa Timur adalah lokasi ketika Raja Airlangga melarikan diri seusai pralaya kerajaan Medang Kamulan. Di lokasi situs ini terdapat banyak kolam dengan fungsi masing-masing. Di antaranya adalah sendang payung untuk melakukan pertapaan. Ketika Raja Airlangga melarikan diri seusai pralaya kerajaan Medang Kamulan, di lokasi situs ini terdapat banyak kolam dengan fungsi masing-masing. Kemudian sendang Pagilon yang berfungsi untuk berkaca wajah sekaligus mengintai musuh yang mungkin ada. Ada pula sendang Kamulyan yang dipercaya memiliki khasiat untuk menyembuhkan luka. Lalu tempat untuk mengambil air yang digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari disebut sendang Paumben. Sedangkan sendang yang diperuntukkan untuk khalayak umum disebut dengan sendang gede. Dan masih ada banyak kolam-kolam lain yang berada di kompleks situs Sendang Made. Berikut adalah sumber-sumber yang saya dapatkan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih.